Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I respectfully to the honorable our commander and my friends in this class. Good morning. Okay, first let me introduce myself. My name is Muhammad Irfan. I am from Group 1C. Today, I will explain about interpersonal skill. But in this session, we will explain with two languages. First, English with me, and the second language is Bahasa with my friends later. Before we get in the main idea, I will explain about Benjamin Franklin. Based on Benjamin Franklin, he said that, tell me, I will forget, teach me, I will remember, involve me, I will understand. What does it mean? Tell me, I will forget. Who knows in bahasa? Siapa yang bisa mengertiin? Tell me, I will forget. Tidak ada? Tell me, I will forget. Artinya katakan kepada saya akan lupa. Teach me, I will remember. Ajarkan kepada saya akan ingat. Involve me, I will understand. Libatkan saya, dan saya akan mengerti. What does it mean? If the coach just tell the student will forget about the knowledge. But if the coach the student will remember, just remember. But if the coach involve the student will understand. In interpersonal skills, we know about observing skill, describing skill, listening skill, questioning skill, and giving feedback. And the last thing, summarizing skill. But I will highlight 3 points: observing skill, listening skill, and questioning skill. Observing skill is skill means see anything in your area. Like, who want to mention the things in this classroom? Okay, in bahasa. What I mentioned in this classroom, there's doors, there's a desk, a whiteboard, and chairs, and many others. That's for the universal thing that I see and I mentioned. Thank you. Okay, thank you. Give it applause. Okay. Our friend said he saw the door. In civil eyes, just see the door. But in police eye, di mata polisi, the door bukan hanya not just the door, but the door is red, the color, the shape, and many things. Bukan hanya tentang lihat pintu, tetapi juga warnanya, bentuknya, posisinya bagaimana, letaknya di mana. That's the police eye. And next, listening skill. Listening skill means in hear some sound in your area, and listening skills need concentration and focus, and based on faith. And the last thing is question skill. There are many question skills we learn.
First is open question, two closed question, multiple question, limit questioning, and many more. And for next, please welcome Fajri for explaining in Bahasa. Give him applause. Mohon izin komandan, mohon izin komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri, mahasiswa 206. Saya akan menjelaskan dari apa yang akan saya menjelaskan dengan bahasa Inggris. Saya menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan ada 5 materi yang penting yang kita pelajari selama hari ini. Yang pertama, dan yang kedua itu adalah menjelaskan. Yang ketiga ada mendengarkan. Yang keempat bertanya. Dan yang kelima meringkas. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Mengamati ini adalah keterampilan seseorang untuk meneliti, melihat satu objek dengan secara seksama, tapi tidak menganalisis. Contohnya itu seperti kita amati ada barang di meja atau di sini di sekitar kita. Seperti yang ini. Ini ada penghapus dan ada spidol. Jadi kita kalau meneliti itu harus dengan yang lengkap. Spidol ini contohnya nggak ada merek ya. Spidol ini kita tidak boleh menulis mereknya karena itu menganalisis. Jadi persepsi itu tidak dibutuhkan di mengamati. Terus ada juga penghapus. Penghapus ini harus kita tulis warnanya apa, warna biru, tapi tidak mereknya ya. Terus ada kertas dan ada baterai. Baterai ini juga tidak boleh kita menuliskan mereknya. Terus kalau kita sedang mengamati, kita tidak boleh menyentuh barang-barang tersebut. Karena apa? Karena kalau kita sentuh barang tersebut, maka akan terbukti sidik jari kita di barang tersebut. Oke? Terus ada juga materi menjelaskan. Materi menjelaskan ini adalah suatu keterampilan seseorang untuk menjelaskan, memberikan penjelasan kepada seseorang yang membutuhkan informasi. Contohnya seperti yang tadi mengamati suatu barang ini. Terus kita menjelaskan apa saja ini, warnanya apa, spidolnya apa aja ya kan. Habis itu mendengarkan. Mendengarkan ini adalah keterampilan seseorang untuk menangkap bunyi. Kalau contohnya seperti kayak kalau mendengarkan ini kita harus suasana yang hening dan kita harus konsentrasi supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas. Dan yang keempat itu adalah bertanya. Bertanya ini adalah keterampilan seseorang untuk menanyakan sesuatu kepada orang yang akan kita tanyai dan orang itu pasti tahu jawabannya. Adapun bentuk-bentuk pertanyaan yaitu yang pertama itu open question. Open question itu adalah pertanyaan yang jawabannya itu bukan iya atau tidak. Contohnya seperti mengapa Anda melakukan hal itu? Dan yang kedua adalah closed question. Closed question itu adalah pertanyaan yang jawabannya itu iya atau tidak. Contohnya seperti apakah Anda yang melakukan itu? Dan yang ketiga itu adalah pertanyaan berurutan. Yang kita pelajari yaitu si Adi demen babi. Kalau si itu siapa yang melakukan? Yang A, apa yang Anda lakukan? Yang D, di mana Anda melakukan? Dan kalau yang D, dengan apa Anda melakukan? Kalau yang B, mengapa Anda melakukan itu? Yang B, bagaimana Anda melakukan? Dan yang D, bila mana Anda melakukan? Dan ada juga pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan mengarahkan ini soal contohnya seperti polisi lah.
Dan polisi itu sudah tahu jawabannya dan dia akan menanyakan kepada para pelaku. Tetapi pasti pelaku menjelaskannya pasti berbeda-beda gitu kan, pasti banyak alasannya. Tapi polisi ini sudah tahu jawaban apa yang semestinya dijawab. Oke, cukup dari sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam, rumah Pak Camat. Tidak lupa membeli gula lagi. Menjawab salam kurang semangat. Mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama yang saya hormati para Gadik dan yang saya banggakan rekan-rekan yang ada di sini. Terutama saya berterima kasih kepada Ibtu Widodo, Komandan Ibtu Widodo dan juga Komandan Aibtu Cakrawala SH yang sudah mengajarkan Ploton 2A tentang materi IPS. Mari beri tepuk tangan kepada Komandan Ibtu Cakrawala. Baiklah, di sini saya akan menerangkan satu materi di IPS. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu IPS, Interpersonal Skill. Adalah sebuah keterampilan dasar dan kepemimpinan tingkat dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini banyak materi-materi yang kita pelajari dari hasil hari Senin kemarin, tapi saya akan menjelaskan satu materi yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dari KOPB. Rekan satu latihan pas zaman Yazid. Saya akan menjelaskan apa itu keterampilan umpan balik atau giving feedback skill. Nah, giving feedback skill atau umpan balik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, feedback ini adalah sebuah hasil atau akibat yang berbalik, di mana ini berguna bagi kita sebagai dorongan, rangsangan atau dorongan untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut. Nah, itu adalah menurut KBBI. Lalu ada beberapa indikator-indikator yang menyatakan seseorang itu mempunyai keterampilan umpan balik. Ada 5. Pertama, menyampaikan umpan balik tersebut dengan tidak menyinggung. Lalu yang kedua, menyampaikan masukan dengan secara objektif. Lalu yang ketiga, ada yang namanya yang ketiga itu menyadari bahwa dalam kita menyampaikan umpan balik tersebut bukanlah menyampaikan sebuah nasihat. Lalu yang keempat, menyadari kesukaran-kesukaran dalam menyampaikan umpan balik. Dan yang kelima, membantu seseorang untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurungannya. Contohnya seperti rekan-rekan kita yang misalkan pulangnya kurang, nah, kita kasih tahu apa aja latihannya, seperti menggantung berapa dulu, seperti itu, kita membantu rekan kita. Lalu di dalam model feedback ini tadi sudah jelasin, tapi ini menurut pengalaman saya, model feedback ini ada namanya Johari model ya, Johari window. Nah, Johari window ini ada 4 macam. Yang pertama itu ide window, interviewer, goal insinasor, lalu yang keempat itu turtle. Nah, saya akan menggambarkan Johari window itu seperti ini ya, rekan-rekan. Di Johari window ini ada beberapa yang disampaikan seperti arena, lalu bin spot, lalu namanya facet, lalu no. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis Johari window itu, kita harus tahu dulu arena itu apa. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan. Arena ini adalah
kita tahu tentang diri kita dan orang lain tahu tentang diri kita. Lalu yang blind spot ini kita nggak tahu tentang diri kita, tapi orang lain tahu tentang diri kita. Bahaya juga kan? Masa orang lain lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita. Lalu ada namanya fashion. Fashion ini adalah kita tahu tentang diri kita, tapi orang lain tidak tahu. Lalu unknown ini adalah sepertinya ini kebalikan dari arena ini, yaitu kita tidak tahu tentang diri kita, orang lain juga tidak tahu. Dari empat ini saya ada pendapat, ada yang lebih baik dari yang apa ini, menurut saya ya. Lebih baik kita tahu tentang diri kita, tapi beberapa orang juga lebih tahu tentang diri kita. Tidak semua, itu lebih baik menurut pendapat saya. Nah, lalu tadi yang saya sebutkan ada 4 tadi. Yang pertama itu ideal window. Ideal window itu dia lebih dominan ke arena ya. Sedangkan ke fashion, blind spot, no itu tidak terlalu. Kenapa arena? Tadi arena ada yang tahu? Arena adalah kita sendiri dan juga orang lain, atau dalam langsung saja mau memberi dan mau menerima feedback. Nah, lalu ada yang namanya interviewer. Interviewer ini dia lebih dominan ke fashion, rekan-rekan. Tadi yang pertama ke arena lebih dominan, sekarang ke fashion. Nah, di fashion ini lebih di fashion, atau bisa kita artikan mau menerima feedback, tapi tidak mau memberi feedback. Lalu ada yang namanya bull engine shock. Bull engine shock ini adalah mau memberi feedback tapi tidak mau menerima feedback. Dan lalu ada namanya turtle. Turtle ini dia kebalikan dari ideal window, yaitu tidak mau memberi dan tidak mau menerima feedback. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah feedback ini adalah mau memberi dan mau menerima, atau mau mengkritik dan juga mau dikritik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, ketika saya mengucapkan selamat siang, rekan-rekan menjawab, saya sehat, saya semangat, terima kasih Tuhan. Baik, selamat siang rekan-rekan. Saya sehat, saya semangat, terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan pelajaran yang telah diberikan oleh para adik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Komandan Ibtu Raga dan Komandan Aibda Dedi. Baiklah, saya akan memaparkan pelajaran yang pertama, yaitu filsafat belajar. Menurut Dr. Randos Slameto, belajar adalah suatu proses atau usaha individu yang dilakukan untuk membuat sesuatu yang baru atau tingkah laku yang baru secara keseluruhannya. Dan belajar secara harfiah yaitu suatu usaha untuk kita mencapai kepandaian dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dan adapun filsafat menurut para ahli, saya akan mengambil contoh dari Konghucu. Yang pertama yaitu I hear, I forget. Saya mendengar, saya lupa. Presentasi dari menurut para ahli yaitu 25%. Dan yang kedua ada I see, I remember. Saya melihat, saya ingat. Seperti contohnya I forget. Saya mendengar, saya lupa. Ini presentasinya 25%. Terjadi seperti saat ini. Saya
menjelaskan kepada rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan ada yang keingat, ada yang lupa. Setelah itu yang kedua ada I see, I remember. Saya melihat dan saya ingat. Ketika rekan-rekan melihat ini, rekan-rekan akan mengingat tulisan yang telah saya tuliskan. Itu presentasinya 50% menurut para ahli. Dan yang ketiga, I do, I understand. Ini presentasinya 80 sampai 100%. Di mana ketika rekan-rekan sekalian yang telah menjelaskan ke depan, itu ada suatu perbuatan rekan-rekan antara mengingat dan melakukan tindakan ketika maju presentasi ke depan. Itu presentasinya bisa 80 sampai 100%. Dan ada 3 domain taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPS, interpersonal skill. Yang pertama adalah observing. Keterampilan mengamati. Dari suatu keterampilan ini yaitu kita mengamati secara teliti dan sama, tanpa ada menganalisa. Kita dalam keterampilan observing skill ini mengamati keterampilan mengamati, kita harus mengerti dan cermat dan teliti dalam mengamati apa yang kita amati. Perlu konsentrasi dan perlu kecermatan dalam mengamatinya. Tidak ada terjadi persepsi dan secara kompleks kita mengerti apa yang kita amati. Dan yang kedua, listening skill, kemampuan mendengarkan. Di mana kemampuan ini kita mendengarkan apa yang telah kita dengar, kita cermati dan kita teliti. Apakah perkataan itu betul atau salah? Secara cermat, secara teliti. Dan yang ketiga, dan yang kedua ini saya mau ada tambahan, ada listening skill ini mendengarkan. Ada yang pertama izin keluarga sama. Yang pertama ada observation skill ini kita terapin mengamati secara langsung terjun ke lapangan atau secara tidak langsung. Kita bisa yang secara tidak langsung kita secara mengamati secara di luar tidak menjadi peran, dan secara langsung kita menjadi peran langsung terjun ke lapangan tersebut. Yang ketiga ada describing. Kemampuan menggambarkan, di mana kita menganalisa tentang penyusunan, menggambarkan atau menceritakan apa yang telah diceritakan atau pembahasan yang telah diterangkan. Seperti keadaan saya saat ini, mungkin rekan-rekan akan menggambarkan keadaan saya dan meneliti atau mengamati keadaan saya saat ini. Dan yang keempat ada listening skill. Listening skill adalah kemampuan bertanya, di mana kemampuan ini kita bisa memperoleh pertanyaan-pertanyaan apa yang tidak kita ketahui. Seperti kita minta pertanyaan apa yang kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Seperti itu. Terus yang kelima ada summarizing skill.
Sebenarnya skill adalah kemampuan meringkas, di mana apa yang telah kita dengar, cerita atau pembahasan kita meringkas secara teliti dan cermat tanpa mengandung persepsi dari diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin dari pelajaran interpersonal skill ini membuat kita dari 6 poin tersebut yang perlu kita ketahui juga ini bisa menjadi pedoman kita untuk kita terus ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.